Bapak, Ibu, dan Saudara, khususnya segenap warga GKJ Pekalongan dimanapun panjenengan berada, pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, dadar manah kita piyambak-piyambak, sebelum kita memasuki pelayanan sakramen perjamuan yang akan dilayankan oleh GKJ Pekalongan besok hari Minggu pada tanggal 13 Juni 2021, yaitu di ibadah pagi pukul 7 dan juga di ibadah sore pukul 18. Tanpa mengurangi esensi dari perjamuan kudus, bagi jemaat yang belum terjadwal untuk ibadah onsite di gereja, tetap dipersilahkan mengikuti ibadah dan perjamuan secara online. Untuk itu, dipersilahkan mempersiapkan makanan dan minuman perjamuan secara mandiri di rumah masing-masing. Sebelum kita menerima pelayanan sakramen perjamuan, baiklah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, perjamuan kudus sungguh-sungguh menjadi lantaran berkat dari Tuhan Allah. Mengawali persiapan perjamuan kudus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan, sehingga kami boleh menerima kembali sakramen perjamuan. Sebelumnya kami juga Tuhan berikan waktu untuk mempersiapkan diri kami masing-masing. Dengan demikian, kami sungguh-sungguh menghayati bahwa kami Engkau layakkan menerima perjamuan kudus. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi dasar dalam kami menghayati pengorbanan-Mu di kayu salib, yaitu tubuh dan darah yang dikorbankan untuk keselamatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menerima. Amin. Saudara-saudara, sepenggal bacaan Alkitab terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 3, beginilah bunyinya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 3 ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus ini memiliki 2 makna yang menurut saya sangat indah sekaligus mendalam. Yang pertama adalah Rasul Petrus mengingatkan pembaca suratnya, termasuk kita pada saat ini, agar kehidupan kita diwarnai dan dijalani dengan kemurnian, ketulusan, dan kekudusan. Kemurnian, ketulusan, kekudusan bukan soal bahwa kehidupan kita tidak berdosa, tidak bercela, atau tidak melakukan kesalahan. Tentu itu tidak mungkin. Kekudusan yang dimaksud oleh Rasul Petrus adalah upaya terus-menerus untuk mengkhususkan hidup kita dengan niat yang tulus, yang murni, agar kita tidak berpura-pura, tidak munafik, dan penuh kejujuran ketika beriman kepada Allah. Mengapa Rasul Petrus menegaskan hal itu? Karena pada waktu itu tentu kita mengetahui bahwa seringkali ada banyak orang yang beriman, beragama, bukan dengan ketulusan, melainkan dengan kepura-puraan atau kemunafikan. Itulah mengapa Pak Petrus berkata, buanglah segala kejahatan, tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi berbagai kemunafikan dan bahkan kejahatan seringkali berawal dari
tidak adanya ketulusan dalam menyembah Allah. Termasuk jikalau kita pada besok hari Minggu akan menerima perjamuan kudus, kita diingatkan kembali tentang pentingnya menjaga kemurnian iman kita. Kita beriman kepada Kristus bukan supaya mendapatkan sesuatu, bukan dengan pamrih, melainkan justru karena kita telah menerima kebaikan anugerah keselamatan dari Allah, kita menjadi orang-orang yang hidupnya tulus, tidak berpura-pura dan tidak munafik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kehidupan yang seperti apa yang kemudian perlu diwujudkan dalam ketulusan itu. Paulus memberikan sebuah metafora atau gambaran. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Petrus mengatakan, jadilah seperti bayi yang baru lahir yang selalu haus air susu yang murni, agar ia bertumbuh. Maka selain hidup yang tulus, yang kedua, beriman berarti mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi langsung dewasa tanpa pertumbuhan, baik dalam hal jasmani maupun rohani? Tidak bisa. Segala macam kehidupan kita butuh proses bertumbuh, termasuk iman kita kepada Allah di dalam Kristus. Agar bisa bertumbuh, kita diajak seperti bayi yang terus ingin mencecap, tanda kutip, air susu rohani, yaitu firman Tuhan, yaitu apa yang diajarkan oleh Gusti Yesus. Dan termasuk jikalau kita kelak akan menerima perjamuan kudus, makan roti, dan juga minum anggur, kita mengingat pengajaran dari Gusti Yesus tentang cinta yang besar yang membuatnya kemudian berkorban untuk umat manusia. Mengorbankan tubuhnya, darahnya yang tercurah agar kita diselamatkan. Pengampunan, penebusan, pengorbanan, itulah nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan oleh Gusti Yesus kepada kita. Dan itu kita ingat, kita kenang, kita praktikkan dalam setiap perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus adalah sebuah alat bagi Allah melalui gereja, agar iman warga gereja terus bertumbuh dan didewasakan. Maka marilah kita meniatkan hati kita agar terus bertumbuh di dalam iman, dan kita menjadi orang-orang yang tidak munafik, tidak berpura-pura, tetapi sungguh-sungguh tulus menyembah Allah. Bukan karena kita sudah suci dan kudus, melainkan karena kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita masuki saat hening sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah, kehidupan kami beriman kepadamu terkadang diwarnai kemunafikan, bahkan kejahatan, di saat kami tidak sungguh-sungguh tulus menyembah-Mu. Karena ada pamrih, ada motif-motif yang tersembunyi, bahkan tak jarang ada kesombongan rohani. Namun perjamuan kudus mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami seharusnya rendah hati di hadapan-Mu, karena Allah di dalam Kristus yang juga telah meneladankan kerendahan hati, mau berkorban, bahkan mati di kayu salib. Kami pun Tuhan panggil untuk juga bisa mengorbankan kehidupan kami demi sesama kami, bukan justru mengagungkan hidup kami. Dengan demikian ya Allah, iman kami diperbaharui dan ditumbuhkan di dalam Kristus. Maka biarlah perjamuan kudus yang akan kami terima juga semakin mendewasakan iman kami menjadi semakin serupa dengan Allah. Bimbinglah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menerima perjamuan kudus dengan tulus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan, dan mari kita menjadikannya sebuah cermin untuk berefleksi
dan kita bertanya, apakah kita sungguh-sungguh menghayati kita ini orang yang berdosa? Hanya oleh karya pengorbanan Allah di dalam Kristus, kita mendapatkan keselamatan dari Allah. Dan yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh mau terus bertobat, mempersembahkan hidup kita dengan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, sebagai bentuk ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Dua hal itu kita refleksikan, kita tanyakan dalam hati kita masing-masing, dan silahkan kita pribadi lepas pribadi memberikan pernyataan dan jawaban di dalam hati ditujukan langsung kepada Allah. Perjamuan kudus ditujukan bukan bagi orang yang telah suci dan telah kudus, dalam arti tidak punya kesalahan, melainkan diberikan kepada setiap orang yang menyadari dosanya dan mau bertobat dan mau terus bertumbuh serta diperbaharui. Selamat mempersiapkan diri. Gusti Yesus tansah paring berkah. Amin.